Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Jumpa lagi bersama saya, Sarahan. Kali ini kita akan belajar teorema Pythagoras. Jadi, disimak baik-baik ya. Kawan-kawan, diharapkan pada video kali ini kawan-kawan dapat mengetahui dan paham tentang Pythagoras. Kemudian jika diberi studi kasus, teman-teman bisa menyelesaikan dengan baik. Misalnya soal cerita yang berkaitan dengan Pythagoras itu sendiri. Perhitungan Pythagoras biasanya melibatkan segitiga siku-siku. Nah, apa itu segitiga siku-siku? Segitiga siku-siku adalah jenis segitiga yang salah satu sudutnya besarnya 90 derajat. Sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku disebut sisi miring, sementara dua sisi lainnya yang membentuk sudut siku-siku disebut kaki-kaki segitiga. Pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi lainnya. Hubungan ini sangat mendasar dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga siku-siku. Ini adalah prinsip dasar geometri yang berkaitan dengan sisi-sisi segitiga siku-siku. Dinyatakan bahwa pada segitiga siku-siku, kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat pada kedua sisinya. Sehingga dapat ditulis rumus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, berikut ini sejarah singkat mengenai penemu dari teorema Pythagoras. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh. Ini adalah contoh bagaimana cara kita mencari sisi miring pada segitiga siku-siku. Diketahui sisi A-nya berukuran 5 cm, sisi B berukuran 12 cm. Kemudian ditanyakan sisi miringnya dengan simbol C. Berapa ukuran sisi miring pada segitiga tersebut? Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya yang A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, aku akan menjelasin bagaimana cara pembacaan di contoh soal pertama. Jangan lupa untuk menulis rumus A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Selanjutnya, teman-teman perlu memasukkan angka-angka sesuai dengan keterangan. A, variabel A menunjukkan nilai 5, variabel B menunjukkan nilai 12. Kemudian yang ditanya adalah sisi miring dengan simbol C. Nah, 5 kuadrat sama dengan 5 dikali 5, yang mana adalah 25. Kemudian 12 kuadrat sama dengan 12 dikali 12. Kemudian kita masukkan ke lanjutannya, 25 ditambah 144 sama dengan C kuadrat. 25 ditambah 144 adalah 169. Nah, 169 sama dengan C kuadrat, maka yang kita perlu tahu adalah C-nya. C sama dengan, karena kuadrat ini bisa pindah ruas, ya, bisa menjadi akar kalau pindah ruas. Ya, kuadrat bisa menjadi akar ketika pindah ruas, maka C sama dengan akar dari 169. Nah, berapa akar 169? Cara mencarinya adalah kita lihat angka paling belakang, angka 9. Kira-kira angka berapa yang dikalikan belakangnya itu 9, ya, yaitu 13. Jangan lupa untuk diberikan satuan, yang mana satuan ini menjadi salah satu hal penting dalam matematika. Harus selalu disertakan. Baik, teman-teman, kita lanjut ke contoh kedua. Ya. Contoh kedua ini bisa dilihat detailnya. Nah, selanjutnya aku bakal langsung menjelaskan terkait bagaimana cara mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Kembali lagi, jangan lupa dituliskan rumusnya. Langsung tinggal disubstitusikan saja sesuai dengan yang diketahui, gitu ya. A-nya berapa, B-nya dipertanyakan, kemudian C-nya berapa. Nah, tentunya ini pakai sistem aljabar, gitu ya, yang teman-teman sudah pernah pelajari, ya, ada di video sebelumnya.
pakai metode pindah kelas gitu ya. Nah, jangan lupa untuk mengkalikan kuadratnya gitu ya. Nah, ini cara menghitung perkalian, semoga teman-teman tidak lupa caranya, cara konvensional. Tapi cara ini tentunya lebih teliti gitu ya, walaupun konvensional. Nah, hasilnya sudah diketahui nih, 9 kali 9 itu 81, 15 kali 15 adalah 225. Kemudian karena ditanyakan adalah B, maka B kuadrat sama dengan 225 dikurangi 81. Nah, teman-teman kalau masih ingat metode aljabar tentunya sudah tidak asing lagi cara pengerjaan seperti ini gitu ya. 225 dikurangi 81 berapa? 144. Nah, ini kan masih B kuadrat, sementara yang ditanya adalah B. Nilai B baru diketahui ketika 144 ini diakarkan. Berapa hasilnya? Adalah 12. Begitu teman-teman, jangan lupa memberikan satuan dalam setiap jawaban kalian. Oke, lanjut ke contoh soal ketiga. Nah, di sini diketahui satuannya adalah inci ya teman-teman. Lanjut ke pengerjaannya. Ya, posisi di sini yang ditanyakan adalah A. Oke, ditanyakan adalah A. Kira-kira bagaimana cara pengerjaannya? Tentunya masih sama, menggunakan rumus yang sudah kita ketahui untuk Pitagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Tinggal dimasukkan angka-angka yang sudah diketahui lalu dihitung seperti itu, disesuaikan dengan variabel yang sudah diketahui gitu ya. 10 kuadrat, 10 kali 10 berapa? 100 gitu ya, dikurangi 6 kuadrat, 6 kali 6 dapat 36. A kuadrat sama dengan berapa? 100 kali 36, 64. 64 kalau diakarkan hasilnya adalah 8 ya. Nah, teman-teman di sini untuk mempermudah pengerjaan matematika, harapannya teman-teman sudah menghafal perkalian 1 sampai 10. Kenapa perlu dihafalkan? Tentunya ini untuk mempermudah teman-teman dalam pengerjaan soal matematika yang lebih kompleks. Oke, itu saja dari contoh soalnya. Nah, di sini jika misalnya sudah diketahui angka-angkanya, untuk menentukan apakah benar atau tidak sisi miringnya, kita bisa mencoba memasukkan kembali ke sesuai rumus. Misalnya mau menentukan 39 sisi miringnya atau bukan, nah itu dimasukkan ke dalam rumus yang ada. Misalnya hasilnya sesuai, oh berarti benar. Yang diketahui di sini adalah segitiga siku-siku. Begitu teman-teman. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa dan nantikan kuis Pitagoras untuk review di rumah. Oke, teman-teman, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa isi di kolom komentar ataupun masukan silahkan diisi di kolom komentar dengan bahasa yang baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.